Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Untuk itu pada saat ini kita akan mulai dalam ibadah ucapan syukur kita. Untuk itu saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan selama 25 tahun. Pasangan kekasih Bapak dan Ibu Gembala. Untuk itu kita boleh menikmati kasih setia Tuhan dan menikmati kebahagiaan bersama-sama. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat hari yang Tuhan beri, buat kesempatan yang Tuhan beri sore hari ini. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari kita nyatakan kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur
Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini hamba-Mu Bapak Pendeta Jebua dan Ibu Hermina boleh berulang tahun pernikahan yang ke-25. Selama 25 tahun Engkau menyertai pernikahan mereka. Ada banyak suka dan duka yang mereka lalui, tapi sampai hari ini mereka boleh ada sebagaimana ada mereka, dan mereka boleh melewatinya ya Tuhan. Dan kami percaya untuk hari-hari ke depan Engkau juga menyertai keluarga hamba-Mu Tuhan, sehingga tetap boleh menjadi berkat untuk semua jemaat yang dilayani, bahkan semua orang yang ada di sekitarnya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini, kami boleh menaikkan syukur kami lewat ibadah kami hari ini Tuhan. Pimpinlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai penghabisan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya sapa kembali kita semua. Shalom. Selamat sore semua Bapak Saudara yang terkasih. Di saat kita boleh masuk ke tempat ini, artinya kita boleh bersama-sama merasakan kebahagiaan. Amin. Kita boleh sama-sama diberkati lewat ucapan syukur selama 25 tahun ulang tahun pernikahan Bapak Pendeta Marius Jebua dan Ibu Hermina Sibuan. Dan kita patut mensyukuri juga sebagai jemaat Tuhan dan rekan sekerja Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Untuk itu kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kita perlu dengan sukacita pada sore hari ini, saudara. Dengan hati bersyukur dalam kedatangannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi dia yang merupanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Saya juga semua boleh menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh dengan sukacita. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur, dengarlah kedatangannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya. Berlindung padanya, bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sama-sama bersyukurlah. Haleluya. Silakan Bapak Saudara Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perayaan, kita akan siapkan yang terbaik lewat renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh menerima renungan firman Tuhan sore hari ini. Lebih dari yang kami minta Tuhan, kami percaya Engkau selalu nyatakan bagi setiap kami.
lebih dari yang aku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, lebih dari yang telah kukira, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, dapat aku mengukurnya, Tuhan. Aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini Lebih indah dan lebih berharga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersukacita dalam sukacita saudara kami, bapak kami dan ibu kami, bala kami, Bapak Pendeta Torius Segua, Ibu Pendeta Helmina kasih Tuhan.
Lebih dari itu, kami minta Tuhan menyempurnakan sukacita kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari tambahkanlah kebaikan di hidup kami, tambahkanlah hal yang indah melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Hati kami terbuka untuk Tuhan, dan biarlah Engkau berbicara, menuntun, membimbing hidup kami, bahkan menyempurnakan hidup kami melalui kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Semua kita jemaat Tuhan, baik yang dari GBI Menteng ataupun dari tempat lain. Saya bersyukur ya diberikan kehormatan, keistimewaan bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam hari yang indah, ya, di mana Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Karius Jebua dan Ibu Pendeta Helmina Hasibuan merayakan hari pernikahan yang ke-25 tahun. Selamat, dan Tuhan terus memberikan sukacita, kebaikan, dan penyertaan dalam pernikahan Bapak dan Ibu. Tuhan. Saudara, hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara yang siap katakan amin. Haleluya. Kita percaya firman Tuhan akan memberikan kebaikan dalam hidup kita. Hari ini kita merayakan turut bersukacita dalam hari pernikahan dari gembala, orang tua, kekasih kita. Dan Alkitab atau Tuhan Yesus juga menaruh perhatian yang penting terhadap sebuah pernikahan. Ya. Makanya bukanlah sebuah kebetulan ketika Tuhan mengadakan mukjizat yang pertama, itu Tuhan melakukannya dalam sebuah pernikahan. Ya. Kisah mengubah air menjadi anggur itu terjadi di kota Kana, itu dalam sebuah pernikahan. Dan itu adalah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan memulai sebuah pelayanannya. Dan itu artinya Tuhan memberikan perhatian yang penting dalam sebuah pernikahan. Bahkan Tuhan mengasihi sebuah pernikahan. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini kita akan belajar, ya. Sekaligus saya juga memberikan kado kepada Bapak dan Ibu, ya, Bapak Karius dan Ibu Helmina, sebuah ayat, saudara, satu ayat saja, ya. Gak usah banyak-banyak ya, karena waktunya sudah lewat, ya. Kita sudah mulai juga lewat, ya, karena satu dan lain hal. Mari kita membuka, kalau saudara bisa membuka Alkitab di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Saya akan membacakan ayat ini. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Firman Tuhan, atau kita baca bersama-sama. Kita sudah membuka, kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapatkan 3 kebenaran yang membuat pernikahan kita akan terasa manis sampai akhir, bahkan sampai maut memisahkan kita. Ketika kita melakukan 3 kebenaran ini dalam pernikahan ini, maka pernikahan kita akan seperti pernikahan di mana ada mukjizat yang terjadi, ada anggur yang manis sampai terakhir, ada hal yang indah dalam pernikahan kita. Nah, yang pertama itu dikatakan cepat untuk mendengar. Apa Bapak Ibu? Cepat untuk mendengar. Nah, kita harus belajar untuk cepat mendengar. Tidak kebetulan Tuhan menciptakan telinga kita 2, hidung 1, mulut 1.
Ini adalah karya dari Tuhan terhadap manusia. Apa maksud Tuhan menciptakan telinga dua? Agar kita ini cepat untuk mendengar. Jangan cepat untuk berkata-kata, tetapi sebaliknya cepatlah untuk mendengar. Baik kita hari ini yang menjadi suami, saudara yang menjadi istri, belajarlah untuk cepat mendengar dan mendengar dengan penuh perhatian tentu saja. Kita mau belajar untuk melakukan kebenaran dalam pernikahan kita. Kalau kita melakukan hal ini, baik suami, baik istri, baik anak-anak, ya, ataupun dalam keseharian hidup kita terhadap siapapun, maka amanlah hidup kita, maka tenanglah pernikahan kita, maka damailah dan sukacita pernikahan kita. Manusia itu kebalikannya, ya. Ini mungkin tidak semua, tapi rata-rata manusia kita ini lambat untuk mendengar. Tetapi hari ini kita mau membalikan hal itu seperti yang Tuhan inginkan. Kita mau cepat untuk mendengar, bahkan mendengar dengan perhatian. Kayak keong lu nyetirnya, lambat bener, udah tahu ini udah motor lambat. Cepetan dong. Ya lu digas dong, dikasih gas. Digasnya kenceng, anak lagi kesel. Akhirnya dia kencengin gasnya. Istrinya komplain lagi. Lu mau gua mati ya? Lu mau kawin lagi ya? Makanya gas itu cepat begini. Rasanya kita akan menghadapi situasi yang sulit. Gara-gara lampu saja saudara kita bisa bertengkar. Yang satu kalau tidur maunya lampunya mati. Yang satu maunya nyala. Karena dia punya pengalaman. Dulu ketemu malampir, ketemu butir anak, ya, takut. Itu gara-gara lampu bisa buat masalah yang besar. Gara-gara odol pun begitu. Ada suami yang dibesarkan dari keluarga yang tertib. Kalau pencet odol harus dari belakang ke depan. Jadi baguslah itu odol bentuknya. Tapi istrinya nggak pernah diajarkan begitu. Dia mau mencet dari belakang, dari tengah, dari depan. Yang penting judulnya odolnya keluar. Ribut saudara, bisa ribut, bisa bertengkar. Nah mulai hari ini Alkitab menyarankan kita untuk lambat berkata-kata. Lambat berkata-kata. Meresponi segala sesuatu dengan baik. Ya. Memang ini adalah sebuah perjalanan. Ini adalah sebuah sekolah. Kita jangan menyerah. Saya punya pengalaman karena saya gembala juga, mengalami banyak orang-orang yang sulit. Sudah gara-gara sampo orang bertengkar. Sudah bayangkan, gara-gara sampo istrinya dikunci dalam rumah, tidak boleh kerja, karena suami itu kesal. Jadi ceritanya, saudara mau tahu ceritanya? Mau ya, gara-gara sampo ya. Suaminya itu, ya, kalau sampo sudah habis, itu dibuang. Istrinya nggak bisa begitu, karena prinsipnya hemat pangkal kaya. Jadi sampo itu, kalau mau habis dikucur air, dikucek-kucek, lalu ditaruh sampai habis baru dibuang. Nah bertengkarlah saudara gara-gara sampo. Dan suaminya bilang, lu emang pelit, sampai nenek moyang dibawa. Bapak lu pelit, kakek lu pelit, ibu lu pelit, nenek lu pelit, semuanya pelit. Akhirnya bertengkar. Hari ini kita belajar untuk lambat berkata-kata. Jangan cepat meresponi segala sesuatu. Ada motivator bilang kalau mau ngomong itu ngitung dulu sampai 100 kalau mau marah. Jadi reda dulu. Ya kita mungkin tidak sampai seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu, Alkitab mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan begini. Lambatlah untuk marah. Di situ dikatakan lambat untuk apa? Marah. Bahkan kita harusnya, kalau memang tidak ada hal yang begitu luar biasa, kita belajarlah untuk tidak mengumbar amarah kita.
Hindarilah perdebatan. Perdebatan itu tidak akan menghasilkan kebaikan. Sama seperti peperangan. Yang menang jadi Aram, yang kalah jadi aku. Kita ini tidak ditakdirkan untuk berdebat dalam hidup ini. Makanya lambat untuk berkata-kata, hindari untuk marah. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 8, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu ditanya berulang-ulang tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina. Menurut hukum Musa kami harus lempari dengan batu. Tuhan ditanya berulang-ulang. Sudah tahu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan itu membungkuk dan menulis di tanah. Tuhan itu meredakan situasi yang begitu tegang. Karena pada waktu itu orang sudah pegang batu. Kalau Tuhan ngomong apapun hari itu pasti akan ditentang dan bahkan akan terjadi pertumpahan darah wanita dan pria. Justru sebaliknya Tuhan tidak mengabaikan. Ya. Jadi saudara, kita belajar dari prinsip ini. Ya. Ketika suami panas atau istri panas, jangan kita meladeni, berdebat. Itu akan menghasilkan kekacauan. Sebaliknya kita meredam. Sebaliknya ketika ada situasi panas, kita menyimpan dalam hati dan kita berkata, ya sudahlah. Memang ini tidak mudah, tapi belajarlah dari prinsip ini. Kita akan melihat pernikahan kita pasti akan menjadi pernikahan yang berbahagia. Ketika kita menerapkan 3 prinsip ini. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan terakhir, lambat untuk marah. Bahkan kita ini tidak boleh marah, kecuali Tuhan menghendaki kita. Dan itu pun, Tuhan Yesus marah hanya sekali atau 2 kali seumur hidup. Nah kita kalau tiap hari berantem, tiap hari ada piring terbang, tiap hari cekcok, mari kita kembali kepada kebenaran ini. Lambat untuk marah. Jangan marah. Sebab amarah itu tidak mengerjakan hal yang baik dalam kehidupan. Saudara, dalam kisah mengenai mukjizat anggur di Kana, kalau saudara perhatikan baik-baik dari Yohanes pasal 2 ini, maka anggur yang terbaik itu, anggur yang baik itu sampai pada akhirnya. Inilah pernikahan di dalam Tuhan. Seharusnya pernikahan di dalam Tuhan itu dengan waktu yang terus-menerus, bukan hambar cintanya. Bukan semakin lama kita menikah semakin bosan dengan pasangan kita. Teman saya pernah bilang, ya, dia lihat ada job itu ya, dia baca KTP itu ada masa berlakunya dulu. SIM itu masa berlakunya 5 tahun. Dia lihat surat pernikahan, oh ini ada masa berlakunya ya. Surat pernikahan kita adalah seumur hidup. Dan Tuhan menjanjikan bahwa anggur yang manis, anggur yang baik sampai pada akhir. Memang kita menemukan situasi yang tidak ideal. Ada suami yang sulit, ada istri yang sulit. Jangan menyerah. Selama ada Tuhan Yesus, badai, taufan, angin yang mengamuk pun akan tenang. Kalau saudara mau rendah hati dan belajar. Hari ini suami seperti saya pun gak sempurna. Saya juga banyak salah terhadap istri, terhadap anak. Istri saya juga pun tidak sempurna. Banyak hal-hal yang tidak sempurna dalam hidup. Tapi hari ini kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan katakan ini, maka di depan bukan hari depan yang suram. Di depan kita, pernikahan kita bukan hari depan yang berantakan. Saya sebagai pelayan jemaat banyak menemui istri ngomong begini, suami ngomong begini. Kita tidak mau dengar hal-hal yang begitu. Sekarang kita mau dengar apa kata Tuhan.
Kita mau hari depan pernikahan kita baik. Bahkan sampai maut memisahkan, anggur yang manis itu tetap ada dalam pernikahan. Kita tidak akan pernah merasa bosan terhadap istri. Istri saya itu nomor 1. Cantiknya di kaum muda itu bagi saya sudah waktu itu ya. Badannya begini sudah langsing. Saya juga paling gagal mungkin bagi dia. Waktu itu sampai sekarang juga. Dulu badan saya nggak ngomong begini sebenarnya. Tapi dengan keadaan ya, istri bisa berubah karena melahirkan anak saya sudah 3, 1 kami adopsi. Jadi hormonnya pasti berubah. Kita juga begitu pria ya. Dulu 6 pack, sekarang 1 pack. Dulu rambutnya tebal, maaf ya, kami rambutnya menipis. Dulu ganteng, kayak Ali Topan anak jalanan. Wah, rambutnya tebal. Tapi itu tidak menyurutkan ya, cinta kita karena keadaan, karena keterbatasan, bahkan karena kesakitan. Kita tidak bisa pungkiri ada pasangan ya. Saya punya teman saudara, masih teman dari sekolah minggu. Umurnya sama kayak saya. Kemarin saya sedih sama istri. Teman saya kena ginjalnya sudah kronis, harus cuci darah. Kita sedih sekali. Tapi itu tidak menjadi alasan kita bosan dan mau bercerai, mau berpisah. Hari ini terapkan 3 hal ini. Coba kita pegang kuping kita, pegang dua-dua sudah. Bilang cepat untuk mendengar. Sekarang kita pegang mulut kita. Kita bilang lambat untuk berkata-kata. Pegang dada saudara. Saudara bilang lambat untuk marah. Terapkan 3 hal ini dalam pernikahan kita percaya di depan, hari yang indah, anggur yang baik, anggur yang manis itu akan mengalir dalam pernikahan. Dan sekali lagi khusus untuk Pak Karyus dan Bu Helmina, bukan hanya 25 tahun ini Tuhan menyertai. Kita berdoa sampai 30 tahun, sampai 40 tahun, sampai 50 tahun. Kalau Karyus sampai 120 tahun, Tuhan tetap menyertai. Dan belajar dan menerapkan 3 hal ini dalam pernikahan kita, bahkan dalam keseharian hidup kita, maka kitalah yang kata Tuhan disebut orang yang lebih berbahagia. Tuhan berkata, orang yang mendengar adalah orang yang berbahagia. Tetapi orang yang mendengar dan melakukan apa yang dikatakan, itu adalah orang yang lebih berbahagia. Banyaklah yang mari kita berdiri bersama.
hidup kami. Terkhusus di situasi COVID-19 ini, Tuhan pelihara kami, Tuhan jagai kami, luar biasa Tuhan menolong kami sekalian. Dan juga kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Royce dan Pendeta Hermina, ulang tahun pernikahan perak di hari ini, 25 tahun. Tuhan memelihara dan memberkati keluarga mereka. Kau jadikan mereka menjadi keluarga, menjadi berkat bagi banyak orang, dan akan banyak melahirkan gembala-gembala, membuka cabang-cabang pelayanan, sehingga hidup mereka berdampak buat gereja, masyarakat, pun keluarga. Terima kasih hari ini sebagai rasa sukacita mereka. Kami boleh berkumpul di sini jemaat bersama andai tolak keluarga, serai syukuran dan terima kasih karena perbuatan Allah yang besar. Juga kami berdoa khusus buat ponakan kami Lius. Tuhan berkati anak ini supaya telah menjadi generasi yang luar biasa Tuhan pakai. Juga jemaat yang digembalakan Tuhan berkati, sehingga kami semua menjadi jemaat yang cinta Tuhan. Keluarga besar semua diberkati Tuhan. Biarlah kami hari ini mendengar 3 poin dari firman-Mu, supaya kami lambat berkata-kata, cepat mendengar, dan juga lambat marah. Kiranya kami semua menjadi ramah di dalam Tuhan, karena kami adalah umat yang diubahkan. Kami berdoa teman-teman kami mungkin masih dalam perjalanan atau karena masih macet, biarlah perjalanan mereka boleh sampai di tempat ini dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan, dan Engkau memberkati hamba-Mu Pendeta Dr. Pendeta Dr. Tony Abdul-Jaya. Tuhan berkati hamba-Mu ini supaya ke depan menjadi hamba yang luar biasa, dan ke depan pelayanan semakin diberkati Tuhan. Juga berkati ibu dan anak-anaknya Tuhan, supaya pelayanan mereka, anak keluarga, diberkati Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, sesungguhnya kami bersyukur dan limpah syukur kami pada Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saya serahkan kepada protokol. Baik, silakan juga Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan masuk ke dalam acara. Sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian singkat dari yang berbahagia hari ini. Saya persilakan waktu dan tempat Bapak atau Ibu Gembala untuk menyaksikan pertolongan dan kebaikan Tuhan selama 25 tahun. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Kita percaya bahwa saudara bersukacita malam hari ini. Amin. Saksian sedikit ya, saudara. Hari ini kami dan keluarga sangat bersyukur kepada Tuhan karena 25 tahun penyertaan Tuhan dalam rumah tangga kami. Bapak Ibu Saudara, selama 25 tahun perjalanan pernikahan kami tidak semua mulus. Ya. Tadi Pak Tony dikatakan ada masalah-masalah, ada beban, ada pergumulan yang selalu kita hadapi, tetapi karena kita punya Tuhan, maka segala sesuatu menjadi baik dan indah. Jadi itulah sebabnya pada hari ini kami bersyukur, saudara, berkat Tuhan yang luar biasa. Ya. Pernikahan kami, Bapak Saudara, itu 25 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 November 1995. Ya. Waktu itu kami diberkati di GBI Kasih yang digembalakan oleh
Ibu Pendeta Muda Omalajaya di Jalan Morotai, pas belakang Proximas itu. Gerejanya masih ada sekarang, tapi gembalanya sudah dialihkan ke Bapak Pendeta Apim. Nah, Bapak Saudara, waktu kami menikah, maka kami diberkati dalam pernikahan kudus oleh hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Bapak Pendeta almarhum Mesa, SJ Mesa, Kepala Sidang GBI Petamburan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, dan kami bersyukur karena dalam perjalanan kami Tuhan sertai dan Tuhan lakukan hal yang luar biasa juga dalam pengembangan di Menceng. Tuhan berkati, dan malam hari ini merupakan suatu kehormatan dan sukacita bagi kami bila Bapak Ibu Saudara, jemaat dan keluarga bisa kumpul bersama di tempat ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya dalam keluarga kami. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini juga saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pak Dr. Tony dan istri beserta anak yang sudah hadir dan memberkati acara kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Jadi yang begitu saja sedikit kesaksian pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Saya panggilkan Bapak Pendeta Karius Sibua beserta dengan Ibu Pendeta Helmina Sibua. Kita beri tepuk tangan yang meriah beserta dengan Saudara Cornelius untuk boleh maju ke depan. Oke, baik saudara, tanpa mengurangi rasa hormat, saya undang semua untuk boleh bangkit berdiri. Nanti dalam hitungan yang ketiga, Bapak Ibu Gembala boleh meniup lilinnya dan kita akan berikan aplaus yang terbaik bersama-sama. Kita hitung dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Selamat hari jadi Wedding Anniversary Silver Celebration untuk Bapak dan Ibu Gembala GBI Menceng. Silakan duduk Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita masuk dalam acara pemotongan kue. Ya, boleh didokumentasikan dulu. Oke, Ibu dan Bapak Gembala boleh dipegang pisaunya bersama-sama dengan Lius. Nanti dalam hitungan yang ketiga, Lius pakai sebelah kiri. Oke, dalam hitungan yang ketiga kita akan memberikan aplaus bersama-sama. 1, 2, 3. Selamat hari jadi untuk Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan masuk dalam acara pembagian kue sambil dipersiapkan. Pemberian kue yang pertama akan diberikan oleh Bapak dan Ibu Pendeta Helmina Sibua dan Bapak Karius Sibua. Kue yang pertama akan diberikan untuk Bapak Pendeta Malden Hasibuan beserta dengan istri. Saya persilakan untuk boleh maju ke depan. Oke, terima kasih. Pemberian kue selanjutnya saya panggilkan dengan hormat Bapak
saya panggilkan dengan hormat Bapak Pendeta Ponda Hasibuan beserta dengan istri. Saya persilakan untuk boleh maju ke depan. Ke sini. Oke, untuk kue selanjutnya saya panggilkan dengan hormat Bapak Heri Sofian beserta dengan istri. Saya undang untuk boleh maju ke depan. Bapak Heri Sofian beserta dengan istri. Ya, yang sudah menerima kue boleh silakan duduk kembali. Yang selanjutnya untuk pemberian kue selanjutnya, saya undang dengan hormat Bapak Polo Sigura beserta dengan istri untuk boleh maju ke depan. Hadap sini. Selanjutnya saya undang dengan hormat Bapak Roy Angga beserta dengan istri untuk boleh maju ke depan. Pemberian kue selanjutnya, saya undang dengan hormat pengkhotbah kita pada sore hari ini, Bapak Pendeta Tony Tanujaya, beserta dengan istri untuk boleh maju ke depan. Iswan, foto dulu foto. Ini mesti bagus ini fotonya, nggak punya salah. Saya pasti diomel kalau nggak bagus foto. Ya pakai masker sekali, pakai masker sekali. Ya. Ya. Oke. Selamat sekali lagi. Dan yang terakhir, mewakili jemaat GB Menceng, saya undang dengan hormat Bapak Boa Marses Simangunso beserta dengan istri, saya undang untuk boleh maju ke depan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara, selesai sudah acara ulang tahun pernikahan Bapak Pendeta Karis Bebo dan Ibu Pendeta Hermina Sibuan. Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Saya undang Bapak Pendeta Malden Hasibuan untuk menutup doa berkat dan doa makan kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
memperhatikan mereka. Tuhan, lihatlah ketika mereka lemah, beri kekuatan. Ketika mereka dalam kesusahan, berikan penghiburan. Ketika mereka sakit, berikan kesembuhan. Tuhan turunkan berkat-berkat-Mu buat keluarga mereka, sehingga lewat ulang tahun mereka, sukacita mereka melimpah di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh hamba-Mu. Berkati makanan ini, kuduskan, sucikan, sehingga menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Akhirnya Tuhan, taruhkan tangan yang lepas, berkatilah kami dan jawab. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dan bawalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, serta tuntunan Kristus Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Saudara, selamat menikmati hidangan yang tersedia. Disediakan hand sanitizer dan sarung tangan untuk hamba-hamba Tuhan. Dipersilakan untuk boleh menikmati hidangan malam hari ini. Jadi selamat ya. Di sini tuh. Box, kapan box? Nyanyi. Nggak boleh nyanyi. Ini kedengaran loh. Sombong amat di kamerain, nggak mau.